Farid. Kemudian satu lagi ada Pak Nur Hadi yang tadi saya dapat informasinya berhalangan hadir karena ada tugas yang lain. Seperti itu. Untuk bidang lomba elektronik sendiri, di sini kita ada penanggung jawab bidang lomba, yakni Bu Sumija dari Kepala SMK Negeri 2 Singosari. Selamat pagi Bu Sumija. Selamat pagi Pak Hendriko, mohon maaf baru gabung tadi, baru ada tamu, baru menemui tamu. Dia terima kasih, selamat bertemu kembali. Baik, baik, izin Bu Sumija mengawali kegiatan kita. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar di dalam technical meeting ini kita diberikan kelancaran sehingga apa-apa yang ingin diketahui oleh para peserta dan pembimbing sekalian menjadi lebih jelas sehingga pelaksanaan lombanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita berdoa. Berdoa selesai. Izin kepada Bu Sumija, eh, mohon diberikan arahan terkait dengan pelaksanaan technical meeting maupun nantinya pelaksanaan lomba pada tanggal 23 hingga 26 April nanti. Silakan Bu Sumija. Baik, terima kasih Pak Hendriko yang hari ini selaku moderator. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat tim Dewan Juri, yaitu Bapak Nur Hadi, Bapak Enrico, dan Bapak Farid, selaku juri LKS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat sehingga pelaksanaan LKS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 nanti harapan kita adalah bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Luar biasa. Amin. Bapak Ibu serta pembimbing bidang lomba elektronik, selamat datang dan selamat bergabung kembali. Insya Allah ini sebagai ajang reuni Pak Enrico, bahwa setiap tahunnya insya Allah ini kontingen-kontingen lama ini, sehingga pembimbing bukan tidak asing lagi akan bertemu dengan kami lagi. Dan kita sudah insya Allah 3 tahun berturut-turut kalau tidak salah menjadi penjab bidang lomba elektronik, sehingga bukan hal yang asing lagi. Insya Allah semua Bapak Ibu pembimbing juga sudah kenal dengan kita semuanya, termasuk kita juga sudah berkolaborasi baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kemarin juga bertemu dengan tim juri yang sama insya Allah. Sehingga harapan kami tentunya di LKS tahun 2024 nanti harapannya akan lebih baik lagi dari anak-anak kita. Tentu Bapak Ibu pembimbing dan Dewan Juri, harapan kami selaku penjaga elektronik, harapannya ada nanti eh, diperoleh atau dihasilkan anak-anak yang skill yang terbaik Provinsi Jawa Timur menuju ke tingkat nasional. Harapannya apa? Tentu di dalam penilaian ya fair play, tentu selama ini juga seperti itu. Dan Bapak Ibu pembimbing eh,
Dan tentu nanti kepada peserta didik, tentu ini perlu kolaborasi antara kita semuanya. Saya selaku penanggung jawab tentu tidak bisa akan berjalan tanpa panjenengan, tanpa kolaborasi, tanpa elaborasi. Oleh karena itu, tentu di dalam kegiatan nanti LKS kita butuh sangat membutuhkan sekali peran serta dan kerjasama di antara kita semuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti akan dipaparkan secara teknis oleh koordinator juri LKS Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah LKS Provinsi Jawa Timur kita adalah menghadirkan juri tingkat nasional, dan insya Allah beliau ini adalah jawara-jawara world scale, sehingga tentu akan secara profesional menilai menghasilkan anak-anak yang terbaik nantinya akan mewakili Provinsi Jawa Timur yang akan nanti menghasilkan pula harapannya ke depan yang menjadi wakil ini adalah yang terbaik dan nanti bisa mengusung juara tingkat nasional. Amin. Harapan kita semuanya tentu seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini, technical meeting awal ini, nanti mari kita dengarkan pula nanti apa paparan dari juri. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo nanti bisa juga kita diskusikan. Semoga apa yang menjadi awal ini akan lebih baik, dan harapan kita semuanya LKS Provinsi Jawa Timur tahun 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, dan akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Siapapun juara, tentu ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pembimbing, dan kepada terkhususnya pula kepada Dewan Juri yang selalu senantiasa selalu mendampingi kita di dalam rangka memperoleh ataupun bisa memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Semoga nanti juga akan menghasilkan yang terbaik pula di tahun 2024. Tentu ini berkat bimbingan dari seluruh Bapak Ibu pembimbing pendampingan di sekolah masing-masing. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan perhatiannya semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sambutannya Bu Sumeja. Ini sebuah reuni hitungannya nanti kita ketika kita bertemu di tanggal 23 hingga 26 April nanti. Harapan kita tentunya kita ingin Jawa Timur berprestasi di tingkat nasional nantinya, seperti itu. Baik, izin untuk pembahasan technical meeting hari ini, kita akan mulai dari deskripsi teknis terkait dengan detail-detail test project, kemudian detail software yang digunakan, baru kita melangkah ke arah kisi-kisi dari masing-masing modul. Untuk pembahasan materi deskripsi teknis, kemudian kisi-kisi modul, saya berikan kepada Pak Farid. Silakan Pak Farid. Ya, terima kasih Pak Andriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Yang saya hormati penanggung jawab lomba yaitu Bu Sumija SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singosari. Kemudian saya hormati tim teknis untuk pelaksanaan lomba LKS SMK tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing dan yang saya banggakan peserta LKS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dengan ucapan Alhamdulillah, karena kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini selalu mendapatkan keberkahan. Baik, Bapak Ibu pembimbing dan peserta, sebelum
kita sebelum saya memulai memaparkan terkait dengan technical deskripsi ya, saya ingin berpantun sedikit. Belajar coding menggunakan STM32. Program robot, jalannya lompat-lompat. Halo Ibu Bapak dan peserta semua. Selamat datang di LKS Provinsi 2024. Itu lagi ya, kita pantun. Coding buzzer di GPI Open 4. Tekan SP1, Alhamdulillah kelar suara. Peserta LKS elektronik sungguh hebat-hebat. Giat belajar untuk menjadi juara. Ya, jadi sedikit pantun ya untuk adik-adik semua. Jadi kalau kita mau jadi juara harus giat belajar gitu ya. Baik, LKS Provinsi Jawa Timur tahun 2024 untuk kejuaraan elektronik ya di tanggal 21 Maret kita laksanakan TM awal ya. Kemungkinan besar nanti juga ada TM-TM lanjutan ya dan nanti TM final akan dilaksanakan pada saat teman-teman nanti berada di Madiun seperti itu. Baik, terkait dengan LKS, mungkin Bapak Ibu pembimbing sudah sangat familiar sekali ya, tapi untuk adik-adik kita setiap tahun pasti akan berganti seperti itu ya. Jadi adik-adik semua ya, lomba kompetensi siswa atau yang disingkat dengan LKS ini adalah kompetisi atau olimpiade tahunan antar siswa pada jenjang SMK ya. Jadi ini adalah olimpiadenya kalian yang sekolah di SMK. Nah, tujuan dari LKS SMK ini terutama untuk Provinsi Jawa Timur adalah satu untuk mendapatkan juara terbaik sebagai delegasi LKS SMK Jawa Timur dalam LKS Nasional tahun 2024 nantinya. Yang kedua, menyediakan wahana bagi siswa SMK untuk mengasah karakter positif, produktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, memotivasi siswa SMK untuk meningkatkan keahlian sesuai dengan standar dunia industri. Yang keempat, mendorong produktivitas siswa SMK untuk mampu bekerja secara optimal dan menghasilkan produk inovatif. Yang kelima, mengetahui peta kualitas dan kemampuan SMK di seluruh Jawa Timur sesuai dengan standar dunia usaha atau dunia industri. Kemudian yang keenam, mempromosikan performa kerja siswa dan meningkatkan citra SMK. Yang ketujuh, memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa SMK untuk berkompetisi secara positif. Jadi kalau kita lihat dari tujuan dari LKS ini selain mencari peserta yang terbaik, ini juga ingin mencetak eh, lulusan SMK yang memang berkarakter yang positif, produktif, kreatif, dan inovatif. Kalau kita bicara terkait dengan produktif dan inovatif, itu berarti kalau kita ranahnya ke skill ya. Jadi di situ teman-teman eh, pekerjaannya sangat kompleks sekali ya. Kalau kita tarik ini sebagai teman-teman kan di elektronika, jadi kalau kita lihat dari tujuan ini teman-teman menjadi seorang engineering elektronika ya, yang bisa menghasilkan suatu produk inovatif seperti itu ya. Baik, berikut adalah histori dari LKS nasional ya, karena memang eh, tujuan kita selain dari tingkat provinsi gitu ya. Jadi ada tingkat nasional untuk puncaknya ya. Puncak nasionalnya itu adalah tingkat nasional. Jadi LKS ini sudah dilaksanakan ke 31 tahun ya Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Jadi tahunan gitu ya. Dan informasi yang kita terima jadi tahun 2024 nanti untuk LKS nasional akan dilaksanakan di Provinsi Lampung. Ya, jadi teman-teman nanti adanya LKS ini kita bisa berkunjung ya, berkunjung di daerah-daerah lain seperti itu ya. Dan kemarin tahun 2023 itu alhamdulillah pelaksanaan LKS di Jawa Timur yang dipusatkan di Surabaya alhamdulillah berjalan dengan sukses ya. Dan ini sebagai apa eh, motivasi buat adik-adik semua ya. Bahwasanya pelaksanaan yang di tahun 2023 Jawa Timur menjadi juara umum.
kalau tidak salah. Ya Pak Andriko ya. Ya. Jadi ini motivasi buat adik-adik semua ini sangat luar biasa kontingen Jawa Timur gitu ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Adik-adik semua dan Bapak Ibu pembimbing ya, terutama untuk adik-adik kita yang akan berlaga ya di LKS. Jadi LKS SMK ini tidak berhenti di nasional ya adik-adik semua. Jadi ada jenjang internasionalnya. Jadi ini menjadi motivasi buat adik-adik semua ya. Mulai sekarang kalian belajar ya, eh, tidak hanya fokus untuk LKS nasional, tapi kalian punya tujuan yang lebih dari itu, yaitu adalah kompetisi yang ada internasional ya. Nah, di internasional itu ada WorldSkill ASEAN, WorldSkill Asia, dan yang paling tinggi adalah WorldSkill internasional. Jadi Olimpiade ini Olimpiade yang sangat yang berjenjang gitu ya. Dan statusnya sama seperti Olimpiade yang ada di SMA, ada internasional juga, dan sama juga seperti Olimpiade-Olimpiade olahraga seperti itu teman-teman. Tapi untuk WorldSkill itu adalah eh, Olimpiade terkait dengan skill ya. Sekarang posisi teman-teman ada di LKS provinsi ya, dan teman-teman ini adalah peserta terbaik ya, peserta terbaik di kota ya, masuk ke tingkat provinsi. Jadi kalian adalah pilihan ya, kalian sudah terpilih, kalian yang terbaik seperti itu. Ya, sedikit eh, cerita adik-adik semua ya, ini sebagai motivasi adik-adik semua. Di kejuaraan elektronik, alhamdulillah kejuaraan yang berjenjang ya, tidak hanya berhenti di nasional tapi ada event internasionalnya ya. Nah, ini yang terakhir kita laksanakan kemarin di tahun 2023 ya. Ini WorldSkill ASEAN yang dilaksanakan di Singapura ya, setiap 2 tahun sekali. Dan alhamdulillah kita mendapatkan gold dan silver ya. Jadi kalau bicara terkait dengan ketenaga kerjaan, kompetensi, sebenarnya di kancah ASEAN kita nomor satu gitu ya, kita juara. Jadi adik-adik semua, maka dari itu mulai dari sekarang gitu ya, eh, kita apa tidak nantinya kalau kita nanti lulus sekolah atau apa, eh, tidak terpaku harus kerja di dalam negeri gitu. Kalau bisa go internasional. Kenapa? SDM kita itu sangat luar biasa diakui oleh dunia internasional. Jadi kalian kalau bisa jadilah seorang engineering elektronika yang mendunia gitu ya. Kalau kita apa bicara terkait dengan apa engineering IT itu kan negara yang sedang banyak apa go internasional kan India ya. Kalau teman-teman lihat itu banyak tutorial di YouTube terkait dengan IT segala macam itu India. Nah, sekarang kita coba ke sana, kita harus ke sana, teman-teman. Karena kita sebenarnya SDM-nya sangat luar biasa, ya. Dan apalagi nanti target dari Presiden ya, tahun 2045 ya, kita akan menyambut generasi Indonesia emas gitu ya. Nah, itu teman-teman semua mulai dari sekarang ini adalah generasi-generasi emas itu, seperti itu ya. Kemudian di tingkat Asia, tadi ASEAN ya, di tingkat Asia pun kita juga jadi rajanya teman-teman ya. Kita kemarin mendapatkan gold medal ya yang dilaksanakan di Abu Dhabi. Jadi sekali lagi SDM kita terutama di elektronika itu diakui oleh dunia. Jadi adik-adik semua kalianlah tumpuan kami ya. Jadi kalian berpikirlah bisa go internasional. Nah, jadi sedikit histori ya teman-teman ya perjalanan kejuaraan elektronik ya karena elektronik ini sangat berjenjang teman-teman semua ya. Jadi alhamdulillah kita 6 kali berturut-turut mendapatkan medali emas gitu ya di tingkat ASEAN. Kemudian eh, kakak tingkat kalian yang dari Jawa Timur juga pernah menyumbangkan medali emas. Jadi ini motivasi buat adik-adik semua
ya Provinsi Jawa Timur untuk bisa melanjutkan eh, apa capaian dari kakak tingkat kalian gitu ya. Kalau bisa memperbaiki lagi ya ke depannya gitu ya. Nah, inilah motivasi buat adik-adik semua bisa mewakili Indonesia gitu ya, membawa bendera merah putih untuk berlomba berlaga dengan negara lain ya melalui kompetisi eh, di bidang elektronik. Ya, ya terakhir dari perwakilan dari Jawa Timur itu tahun 2018 ya, adik-adik semua. Sebenarnya kita eh, ada kandidat ya dari Jawa Timur yaitu kemarin tahun 2022 ya itu mendapatkan juara satu nasional ya. Itu kemungkinan besar nanti akan mendapatkan golden ticket untuk persiapan seleksi nasional untuk persiapan ASEAN Skill ya. Nah, untuk ASEAN Skill itu persiapan untuk seleksi akan dilaksanakan di eh, tahun ini ya. Kemudian nanti ada training center dan keberangkatan itu tahun depan yaitu di Filipina itu untuk ASEAN Skill. Ini kemudian untuk histori di WorldSkill Asia ya. WorldSkill Asia ini kategorinya baru ya teman-teman, baru diadakan yang kedua kalinya gitu ya. Di tahun 2018 ini Mas Khoirul ini pertama kali kita ikut dan pertama kali dilaksanakan kita mendapatkan silver ya. Ini dari Jawa Timur, kakak tingkat kalian ya. Kemudian di tahun 2023 eh, alhamdulillah kita mendapatkan gold ya. Ini dari Jawa Barat, ini juga peserta LKS, teman-teman semua. Ini semua semua adalah peserta LKS gitu ya. Seperti itu. Kemudian di tingkat internasional atau tingkat dunianya ya, ya alhamdulillah perwakilan dari Jawa Timur juga berangkat kemarin di Kajen tahun 2019 dan mendapatkan medalian for excellence ya. Medalian for excellence itu eh, peserta mencapai nilai di atas standar ya. Kalau di kita itu seperti harapan, juara harapan seperti itu ya. Dan target kami memang pengennya bisa mendapatkan medali ya. Nah, untuk tahun ini kemungkinan besar kita akan memberangkatkan ya yang pemenang di WorldSkill Asia kemarin yang mendapatkan gold untuk berangkat ke Perancis, ke Lyon, Perancis ya nanti akan didampingin oleh Pak Andriko sebagai expertnya. Ya mohon barokah doanya nanti teman-teman semua Bapak Ibu pembimbing mudah-mudahan tim Indonesia ya khususnya elektronik bisa menyumbangkan medali ya, medali emas di ajang tersebut. Nah, berikut adalah rekap kumpulan medali ya di kejuaraan elektronik yang kita sumbangkan untuk negara kita dan mudah-mudahan nanti adik-adik semua menjadi bagian dari kita untuk bisa mengharumkan nama bangsa. Ya baik, itu tadi sedikit ini ya membuka ya sebagai motivasi adik-adik semua bahwasannya SDM kita itu sangat luar biasa dan saya berharap teman-teman nanti setelah lulus SMK, lulus kuliah tidak apa hanya berpikir untuk kerja di sini tapi bisa go internasional. Baik, terkait dengan LKS SMK Provinsi Jawa Timur itu kan nanti akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 26 April tahun 2024. Lokasi lombanya di SMK Negeri 1 Wonoasri, Madiun. Kemudian nanti terkait dengan penanggung jawab itu dari SMK Negeri 2 Singosari, Malang. Kemudian juri LKS itu nanti ada Pak Andriko dari PT Bina Elektronika Indonesia. Kemudian saya dari BPVP Bekasi, Kemenaker RI, kemudian Pak Nurhadi Budi Santoso, MPD dari BPP MPV BE Malang ya. Eh, saya dengan Pak Nurhadi ini sebenarnya eh, tupoksinya sama teman-teman semuanya. Maka depannya itu ada BBB gitu ya. Ini kita di Balai Besar ya, di Balai Besar Pengembangan Vokasi ya. Kalau saya di bawahnya Kementerian Tenaga Kerja, kalau Pak Nur Hadi itu di bawahnya Kementerian Pendidikan ya. Tujuannya sama yaitu untuk pengembangan pelatihan vokasi ya. Kalau saya fokusnya untuk para pencari kerja dan para instruktur-instruktur BLK,
Kalau Pak Nuradi fokusnya ke siswa-siswa SMK dan Bapak Ibu guru SMK ya. Jadi sama Bapak Ibu semua ya. Baik, saya lanjut lagi ya. Kita mengasuh ke teknis ya. Jadi LKS SMK tingkat Provinsi Jawa Timur ini nanti ada 3 modul ya. Modul yang A itu adalah modul Prototype Hardware Design, kemudian modul B Embedded System Programming, dan modul C adalah Fault Finding and Repair. Nah, untuk di modul A itu nanti akan ada subbagian yaitu A1 desain rangkaian, kemudian A2 library dan layout PCB, kemudian A3 itu adalah assembly ya. Nanti terkait dengan detail-detailnya apa bagaimana pelaksanaan segala macam nanti ada apa paparan yang lebih detail lagi ya. Ini gambaran utamanya. Jadi ada 3 modul teman-teman semua. Modul ini adalah bagian dari skop kompetensi dasar dari elektronik ya. Jadi seorang elektronik atau seorang engineer elektronik itu harus bisa membuat hardware ya, bisa membuat software atau embedded system programming, dan kompetensi yang penting lagi yaitu adalah fault finding and repair. Nah, 3 kompetensi dasar ini adalah kompetensi yang memang dibutuhkan di elektronika. Kalau kita bicara dengan kejuruan elektronika itu memang sangat kompleks sekali ya teman-teman semua. Ada apa namanya? eh, ada spesialis-spesialis seperti itu ya. Di sekolah pun juga sama, ada audio video, kemudian ada elektronika industri, kemudian ada mekatronik, kemudian ada elektronika apa daya, kemudian elektronika komunikasi. Jadi banyak sekali teman-teman semua ya. Tapi di LKS SMK ini kita ambil kompetensi yang memang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Kompetensi dasar ini sebenarnya eh, gabungan dari semuanya gitu ya. Seperti itu. Nah, kejuruan elektronik Bapak Ibu pembimbing dan peserta ini sebenarnya kejuruan yang nantinya bukan nantinya sekarang pun banyak di apa digunakan di berbagai sektor ya, di berbagai sektor elektronika itu sangat dibutuhkan sekali ya. Eh, Semua sektor, contohnya di kesehatan itu sekarang teknologinya itu adalah perangkat elektronika. Kemudian di sektor otomotif ya, dulu sampai sekarang pasti dalamnya juga ada elektronikanya gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada kejuruan ototronik ya, otomotif elektronik, karena fokusnya nanti ke mobil listrik segala macam. Kemudian di militer juga ada elektronik ya, apa senjata-senjata kendali, ya, kendaraan-kendaraan tempur semua juga ada elektronik di situ ya. Terus di bagian apa cooking ya, itu juga sekarang sudah elektronik ya. Ya, sekarang sudah ada teknologi robot yang masak robot segala macam. Kemudian apalagi ya di parkir segala macam, parkir itu juga sudah elektronik. Jadi elektronik ini sangat dibutuhkan di berbagai sektor adik-adik semua. Jadi nah sekarang tinggal nanti spesialis atau adik-adik mau fokusnya kemana. Baik, terkait dengan 3 modul yang tadi ya, nanti ada skema penilaian ya, kita bagi menjadi 3 bagian. Untuk hardware design itu poinnya 45. Kemudian untuk embedded system programming itu poinnya 35. Kemudian untuk fault finding and repair itu 20 poin. Jadi totalnya adalah 100. Kemudian di modul prototype design itu juga dibagi-bagi lagi ya. Eh, Dibagi-bagi menjadi subkriteria. Ada pengembangan rangkaian itu 12 poin. Perancangan tata letak PCB itu 21 poin. Perakitan PCB 7 poin. Kemudian fungsi dari PCB-nya itu adalah 5 poin. Seperti itu. Kemudian untuk embedded system programming itu yang dinilai adalah fungsi dari softwarenya sesuai dengan permintaan dari soal. Kemudian terkait dengan fault finding itu dibagi menjadi
tiga kriteria, yaitu menemukan kerusakan dan dan pembuktian itu adalah 12 poin. Kemudian standar perbaikan itu 5 poin, ya. Standar perbaikan itu terkait kualitas dari repair, ya. Kalau teman-teman melakukan penggantian komponen atau di situ ada perbaikan jumper segala macam gitu ya. Nah, itu nanti poinnya adalah totalnya adalah 5 poin. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pengukuran itu 3 poin. Jadi semua jika ditotal adalah 100 poin. Itu. Kemudian terkait dengan alokasi waktu, ya. Untuk modul A di fase A1 itu waktunya adalah 1 jam 30 menit. Kemudian untuk layout PCB itu 3 jam. Kemudian untuk di fase A3 atau soldering itu waktunya adalah 1 jam 45 menit. Kemudian di embedded system programming itu 3 jam. Dan for finding and repair itu 2 jam 30 menit. Ya. Total waktunya 11 jam 45 menit. Nanti kemungkinan akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi eh, waktunya sangat padat ya. Perharinya sangat padat. Maka dari itu nanti adik-adik semua ya, tolong dipersiapkan staminanya gitu ya. Jaga kondisinya biar nanti pada saat pelaksanaan teman-teman bisa memberikan kompetensi yang terbaik seperti itu ya. Jadi kemungkinan eh, teman-teman nanti pulangnya bisa mendekati sore atau mungkin bisa malam ya. Kalau pengalaman kita kemarin ya itu kalau tidak salah sampai malam, karena kita sekalian apa eh, pengumuman ya, pengumuman juara satu, juara dan tiga. Jadi maka dari itu adik-adik semua tolong nanti dipersiapkan staminanya seperti itu. Kemudian terkait dengan jadwal, ini sama seperti yang ada di deskripsi ya. Ini jadwal ideal. Maksudnya ideal itu jika nanti tidak ada kendala, ya mudah-mudahan nanti tidak ada kendala ya. Maka dari itu nanti mohon kerjasamanya adik-adik semua, ada Bapak Ibu pembimbing ya, terkait dengan apa-apa yang sudah kita cantumkan di technical deskripsi, tolong nanti dipenuhi gitu ya. Terutama biasanya itu kendala-kendala Oh, kita yang kita sering kita hadapi itu adalah terkait dengan ke itu. software. Ya, maka dari itu nanti Iya, Pak. apa-apa yang ada di technical Hari deskripsi itu pertama tolong itu cuma penuhi datangan seperti itu. sama setting peralatan. Nah, kemudian Heeh. kemudian nanti di hari terakhir ya mudah-mudahan nanti kita ada waktu ya, adik-adik semua Pak Ibu Bimbing, nanti kita akan adakan evaluasi ya. Tapi biasanya di kita menggunakan penilaian itu menggunakan software CIS yang sama digunakan di LKS nasional yang mengadop untuk apa kompetisi yang di WorldSkill. Jadi eh, biasanya kita membuat sistem penilaian itu sangat detail sekali dan di akhir kompetisi biasanya kita share semuanya. Jadi per aspek kriteria ya, per aspek yang dinilai itu kita berikan kepada pembimbing dan peserta untuk bisa dijadikan bahan evaluasi apa yang kurang untuk perbaikan nanti eh, apa adik kelas yang selanjutnya di tahun depan seperti itu ya. Jadi kita share gitu ya. Kemudian ya kita akan apa berikut ada alur ya. Ini untuk adik-adik semua ini sangat penting sekali. Jadi alur-alur eh, untuk mengerjakan per modul ya. Nah, untuk modul A, prototype hardware design di fase A1, teman-teman semua. Jadi nanti kalian semua akan mendapatkan pertama soal, yang kedua ada library Eagle ya. Kemudian yang ketiga library LT Spice, kemudian yang keempat datasheet, yang kelima adalah lembar jawaban. Semua ini ada di dalam flash disk. Ya, maka dari itu pada saat di teknik apa di deskripsi teknis, teman-teman diminta untuk membawa flash disk gitu ya. Kalau bisa flash disk kosong ya, karena itu nanti flash disk tersebut untuk melakukan distribusi soal dan untuk distribusi
pengumpulan soal juga, pengumpulan jawaban maksudnya ya. Nah, jadi nanti teman-teman mendapatkan soal ya sudah komplit di dalam flash disk ya, dikerjakan selama 90 menit ya. Kemudian hasil outputnya adalah lembar jawaban ya. Nanti di dalam flash disk itu nanti ada folder khusus yaitu adalah jawaban. Nah, teman-teman nanti mengkopikan lembar jawaban yang sudah kalian edit, yang sudah kalian kerjakan ya ke flash disk ya. Seperti itu. Jadi semua nanti dokumen itu adalah digital teman-teman ya, dalam bentuk digital ya. Di fase A1 ini kemungkinan ada 4 atau 5 soal bagian dari rangkaian ya, bagian dari rangkaian. Jadi bukan keseluruhan rangkaian teman-teman semua ya. Kalau di dalam kisi-kisi itu kan sangat global sekali gitu ya. Nanti kita akan apa update lagi terkait dengan deskripsinya karena di kisi-kisi yang sekarang deskripsinya eh, belum ada ya, hanya judulnya saja. Ya nanti minggu-minggu ini atau minggu depan kita akan update lagi terkait dengan deskripsi detailnya ya, terkait dengan rangkaiannya nanti bekerjanya seperti apa. Nah itu nanti kita akan detailkan lagi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan update lagi kisi-kisinya dan kita sampaikan di eh, grup WhatsApp yang sudah tersedia gitu ya. Jadi semua pertanyaan, kemudian semua update-update kita pasti akan kita sampaikan di grup WhatsApp ya. Kemudian 4 atau 5 rangkaian tadi teman-teman nanti diminta untuk mensimulasikan yang menggunakan software LT Spice ya. Kemudian mungkin ada beberapa rangkaian yang dibutuhkan kalkulasi secara detail. Maksudnya adalah mungkin nanti ada rangkaian yang diminta untuk melakukan perhitungan ya, mungkin hitung resistor, hitung kapasitor gitu ya. Nah, perhitungan tersebut teman-teman di dalam lembar jawaban itu juga teman-teman harus mencantumkan terkait dengan rumus-rumusnya ya, detailnya gitu ya. Kenapa eh, apa dasarnya kok bisa dapat nilai X gitu ya. Itu prosesnya seperti apa? Kemudian di situ teman-teman nanti diminta mencantumkan rumus-rumusnya. Nah, kalau kita mencantumkan rumus-rumusnya berarti teman-teman harus paham terkait dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word ya, terutama terkait dengan apa namanya equation ya, equation atau apa penulisan rumus-rumus itu yang ada di Microsoft Word gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman tolong dipelajari ya. Kalau tidak salah ada sih apa namanya tutorial ya pernah Pak Andriko buat itu yang ada di YouTube terkait dengan equation yang ada di eh, Microsoft Word. Baik, saya lanjut lagi. Sekarang ke modul A2 ya. Di modul A2 nanti teman-teman sama akan mendapatkan soal di dalam flash disk. Isinya itu adalah pertama soalnya sendiri, yang kedua adalah skematik file eagle.schh include dengan library. Yang ketiga adalah datasheet satu komponen. Yang keempat adalah eh, acuan standar best practice layout BCB. Nah, teman-teman semua, mungkin ini sedikit ada perbedaan di LKS yang tahun lalu, ya karena mengingat ini waktunya singkat, maka dari itu skematiknya nanti dalam bentuk Eagle. Kalau yang dulu, kalau nggak salah, dalam bentuk PDF. Jadi untuk untuk membuat PCB, teman-teman harus membuat skematik dulu, ya, merubah dari PDF ke skematik yang di Eagle. Tapi nanti untuk tahun ini skematiknya sudah dalam bentuk Eagle, ya. Jadi kalau kalian switch ke board itu langsung komponennya sudah tersedia, gitu ya. Jadi teman-teman fokus ke layout, ya. Tapi ada satu komponen yang hilang. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat library satu komponen. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya. Nah, waktunya ini adalah 3 jam. Kemudian file output yang teman-teman harus kumpulkan di dalam flash disk yaitu adalah file skematik dan PCB dalam format Eagle gitu ya, yang teman-teman buat. Kemudian eh, library satu komponen,
Kemudian yang tiga adalah file atau dokumen output sesuai dengan soal. Nah, nah, jadi file itu kalian kumpulkan nanti dalam flash disk sudah disediakan folder jawaban seperti itu. Jadi semua serba digital ya, adik-adik semua ya. Nah, maka dari itu nanti eh, teman-teman yang belum familiar dengan komputer ya, masih ada waktu untuk apa namanya belajar komputer ya, terkait dengan copy, buka file gitu ya. Nah, karena problem kita biasanya kalau eh, saat pelaksanaan itu adalah eh, terkendala di pengoperasian komputer juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya modul A3 ya, A3 ini adalah assembly dan uji coba rangkaian ya. Di modul A3 ini ya karena waktunya singkat ya teman-teman, jadi PCB-nya itu nanti eh, given dari juri. Jadi PCB-nya bukan PCB yang hasil dari desain kalian, tapi PCB dari desain juri. Jadi semua nanti akan mendapatkan PCB yang sama dari juri untuk dilakukan perakitan. Seperti itu. Ya. Jadi di LKS eh, di LKS provinsi maupun di nasional tidak ada proses etching, teman-teman, karena waktunya sangat singkat. Ya. Di LKS nasional juga pelaksanaannya 2 hari, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan etching seperti itu. Ya. Kalau di kompetisi dunia itu dilakukan fabrikasi PCB yang menggunakan CNC, jadi hasil yang sudah dirancang peserta itu nanti difabrikasi dan dirakit. Ya. Tapi untuk LKS nasional, LKS kita tidak memungkinkan untuk dilakukan itu karena terkait dengan peralatan segala macam dan waktu dan terutama waktu ya. Jadi tidak ada proses etching. Ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan soal ya di fase A3 ini, soalnya dalam flash disk gitu ya. Kemudian teman-teman melakukan soldering 1 jam 45 menit. Kemudian hasil yang dikumpulkan adalah hardware yang teman-teman sudah rakit seperti itu untuk dilakukan penilaian terkait dengan kualitas soldering dan fungsi seperti itu. Kemudian terkait dengan modul B, ya, modul B ini adalah embedded system programming, ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan soal di dalam flash disk, ya. Kemudian akan mendapatkan datasheet, skematik, example, gitu ya. Kemudian ada template. Nah, teman-teman nanti diminta untuk mengerjakan soal ini selama 3 jam. Kemudian file outputnya itu adalah fungsi dari hardware-nya. Ya, jadi nanti akan dilakukan penilaian secara langsung di depan peserta. Ya, jadi soal untuk embedded system programming ini nanti soalnya bertahap ya. Soalnya dari basic hingga advance itu. Nanti setelah peserta menyelesaikan tugas, itu harap melapor ke juri untuk dilakukan nilai secara langsung. Setelah dilakukan nilai, nanti peserta boleh mengerjakan tugas selanjutnya. Ya, jadi ini dilakukan penilaian di on the spot di meja peserta masing-masing. Nah, jadi untuk embedded system programming, adik-adik semua, ya, soalnya nanti bertahap dari basic dan advance, gitu ya. Ya mungkin nanti bisa sampai ada 5 sampai 10 soal seperti itu ya. Dan soalnya akan diberikan pada saat lomba. Jadi maka dari itu pelajari eh, beberapa kemungkinan ya teman-teman. Terutama kalau biasanya kalau LKS itu soalnya adalah eh, kebanyakan soal-soal algoritma ya teman-teman ya. Bukan bukan soal-soal yang sekuen gitu ya, tapi algoritma-algoritma pemrograman yang biasanya yang sering kita temui di eh, perangkat-perangkat elektronik sehari-hari. Seperti itu teman-teman ya. Ya contoh dasarnya apa namanya kalau kita tombol ini ya, ini aja tombol komputer gitu ya, atau laptop itu kan satu tombol ya, tapi satu tombol bisa menghidupkan dan mematikan komputer gitu ya. Nah itu adalah basic teman-teman. Bagaimana satu tombol bisa, contoh bisa menghidupkan atau mematikan LED kayak gitu. Nah itu kan algoritma pemrograman ya, basic ya. Nah kalau kita algoritmanya tidak tahu, kemungkinan besar akan kesusahan untuk melakukan program yang sangat sederhana seperti itu. Ya, nah, jadi
nanti dari tim dari tim juri akan memberikan eh, sedikit edukasi ya. Ya, kenapa saya bilang sedikit ya? Mungkin karena kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa langsung waktu yang lama gitu ya. Jadi nanti kita akan coba berikan sedikit edukasi teman-teman semua terkait persiapan LKS ya. Jadi nanti dari tim, dari alumni-alumni apa eh, kita akan memberikan edukasi ya. Kemudian terkait dengan modul C ya, fault finding repair. Jadi nanti teman-teman sama akan mendapatkan soal dalam bentuk flash disk ya. Isi nanti soal, datasheet, skematik dan lembar jawaban ya. Waktunya adalah 150 menit atau 2 jam setengah gitu ya. Kemudian output yang teman-teman kumpulkan nanti adalah board dari hardware fault finding and repair ya. Kemudian yang kedua adalah lembar jawaban. Nah, ini nanti yang akan dinilai oleh juri ya. Ya, boardnya atau PCB-nya itu nanti biasanya untuk penilaian terkait dengan hasil repairnya. Kemudian lembar jawaban ini adalah dokumentasi bagaimana teman-teman eh, menemukan kerusakan hingga pembuktian terkait dengan hasil dari repairnya seperti itu ya. Dan formnya lembar jawaban ini sebenarnya sudah ada di dalam kisi-kisi ya teman-teman semua. Dan nanti juga akan ada edukasi terkait dengan bagaimana melakukan pengisian form lembar jawaban di fault finding ya. Nah, nanti kita akan ada sesi lain untuk membahas hal itu ya. Nah, jadi alurnya untuk fault finding and repair ini adik-adik semua, yang pertama nanti kalian akan diberikan hardware ya dengan kerusakan semua peserta kerusakannya sama ya. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan pengecekan apakah rusaknya itu benar gitu ya. Maksudnya rusaknya itu benar yang kita rusak gitu loh ya. Jadi nanti ada checklist. Contoh checklist yang pertama adalah 7-7 mati contoh gitu ya. Checklist yang kedua eh, tombol tidak berfungsi gitu ya. Jadi nanti teman-teman untuk melakukan checklist itu. Kalau seandainya eh, di panduan kami 7-7 itu mati dan teman-teman terima itu nyala, nah berarti nanti ada kesalahan kerusakan. Nah, nanti kita ganti dengan board yang salahnya sesuai. Jadi semua nanti peserta mendapatkan kesalahan yang sama ya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua nanti teman-teman diminta untuk menemukan 4 sampai 5 kesalahan gitu ya. Kemungkinan ada 5, kemungkinan ada 4 gitu ya. Nanti tergantung dari juri nanti mau memberikan kerusakan berapa gitu ya. Kemudian untuk setiap kesalahan yang ditemukan, rekam bukti yang menunjukkan munculnya kesalahan tersebut ya. Itu ada di form lembar jawaban. Itu ada semua teman-teman ya. Nanti bisa dipelajari. Nanti sambil menunggu apa eh, penjelasan-penjelasan terkait dengan ini, kalau tidak salah di YouTube Inaskill ya, itu juga sudah ada penjelasan terkait dengan full finding. Karena ini sama seperti tahun-tahun yang lalu, seperti LKS nasional juga sama ya. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat rekaman-rekaman video penjelasan-penjelasan full finding yang lalu. Jadi apa? Jadi teman-teman apa ya menyingkat waktu gitu ya, persingkat waktu untuk belajar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman melakukan perbaikan kesalahan ya. Jika kesalahan tersebut diperlukan pergantian komponen, maka silakan nanti ada form order komponen ya. Nanti teman-teman isi kemudian teman-teman melapor ke juri untuk diberikan komponen yang baru itu. Kemudian kelima, peserta dibatasi 5 kali order komponen ya. Jika lebih dari itu nanti apa nilainya dikurangin. Kenapa kita batasin? Biar teman-teman nanti menganalisa ya, bukan nanti asal tebak gitu ya. Jadi asal teman-teman menganalisa karena hanya dibatasi 5 tersebut. Kemudian ketika kesalahan ditemukan, nanti ketika selesai semua, teman-teman nanti diminta untuk melakukan pengukuran akhir ya, sesuai dengan instruksi yang ada di dalam soal. Seperti itu. Ya.
Nah, kemudian terkait dengan peralatan yang dibawa oleh peserta itu mengacu ke technical deskripsi ya teman-teman semua ya. Jadi memang eh, ada banyak peralatan yang harus teman-teman bawa gitu ya. Memang problem kita, kendala kita adalah eh, belum bisa meseragamkan semua peralatan ya. Karena yang apa namanya yang namanya kompetisi kan seharusnya alat itu semua standar ya, semua standar, semua sama gitu ya. Tapi itu tidak memungkinkan ya, bahkan di LKS nasional pun juga tidak memungkinkan ya. Jadi peralatan ini dibawa oleh masing-masing peserta, maka dari itu teman-teman peserta bawalah peralatan terbaik kalian seperti itu ya. Nah, gambar-gambar yang ada di sini hanya sebatas ilustrasi saja, bukan harus seperti itu. Apa yang teman-teman punya di sekolah itu ya, yang itu yang nanti teman-teman bawa itu ya. Nah, kemudian ada peralatan yang wajib, ada yang peralatan tidak wajib. Seperti monitor itu monitor tambahan ya, itu boleh teman-teman bawa, boleh tidak karena mengingat ya bentuknya besar, takut teman-teman yang posisinya jauh gitu ya, agak berat membawanya gitu ya. Jadi, nah ini opsional saja ya teman-teman. Kemudian terkait dengan stand PCB, mungkin ada yang terbiasa pakai stand, ada yang terbiasa tidak pakai stand, langsung lesehan gitu nyoldernya gitu, nggak ada masalah. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang paling penting itu sebenarnya eh, osiloskop ya. Osiloskop kita harapkan yang digunakan adalah digital, tapi digital yang memiliki USB port ya. Jadi karena nanti teman-teman kan diminta untuk melakukan perbaikan, melakukan record gitu ya, record terkait dengan bentuk eh, apa sinyal gitu ya. Nah itu nanti diambil dari osiloskop. Nah kalau seandainya digital dan sudah ada USB itu lebih enak karena nanti teman-teman bisa save hasil pembacaan osiloskop itu menjadi biasanya BMP atau format foto gitu ya. Nanti teman-teman ambil, masukkan ke lembar jawaban. Nah, maka dari itu nanti diharapkan teman-teman membawa yang digital. Nah, osiloskop bisa yang portable, bisa osiloskop yang apa standar yang ada di lab ya. Yang portable itu biasanya masuk ke komputer ya. Itu juga boleh silahkan teman-teman semua ya. Nah, kemudian eh, kalau seandainya nanti teman-teman ada kendala terkait bagaimana cara menyimpan eh, sinyal-sinyal yang terbaca di osiloskop menjadi eh, gambar gitu ya. Itu nanti pada saat pelaksanaan di sana bisa kita bantu gitu ya. Biasanya kalau ada apa em, osiloskop yang fiturnya banyak gitu, kadang kan kita agak rumit untuk apa mengoperasikannya gitu ya. Nanti dari tim kita nanti kita siap bantu bagaimana menggunakan osiloskop tersebut. Tapi kalau bisa teman-teman biasanya kan kalau osiloskop kan sudah ada datasheetnya ya, sudah ada manual booknya. Nah itu pelajari saja, nanti pasti akan ketemu bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Biasanya kan persyaratan-persyaratan terkait dengan flash disknya tidak boleh lebih dari sekian giga gitu. Nanti dibaca deskripsinya. Kalau bisa teman-teman semua nanti flash disknya yang kalian bawa gitu ya, yang kalian bawa itu nanti menyesuaikan dengan apa spek yang ada di osiloskop. Kalau spek osiloskop maksimum cuma 8 giga ya nanti bawa USB-nya 8 giga ya. Karena nanti USB yang kalian bawa itu juga untuk menyimpan eh, apa sinyal yang ada di osiloskop itu. Kalau seandainya dia osiloskop mampunya 8 giga, kalian bawa 16 ya nggak akan kebaca gitu ya. Jadi tolong nanti disesuaikan teman-teman. Dan kalau bisa dicoba di osiloskopnya seperti itu. Ya, biasanya itu kendala kemarin, banyak kendala seperti itu. Ya, terus apa flash disknya terlalu besar, ada yang bawa 64 giga tapi osiloskopnya mampunya cuma 32 gitu ya. Nah, itu hal-hal yang sepele tapi nanti teman-teman bisa membuat apa yang membuat teman-teman jadi pusing nanti ya.
Kalian seharusnya fokus lomba, malahan fokus ngurusin problem yang ada di dalam peralatan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan software ya, terkait dengan software sama seperti yang ada di kisi-kisi ya, kita menggunakan yang STM32 Cube IDE yang 1.14.1 ya. Nah, untuk yang versi ini, untuk versi yang sekarang ya teman-teman, kalian nanti diminta untuk memiliki akun di st.com ya. Akun tersebut eh, diperlukan untuk melakukan update apa namanya package ya, update package untuk tipe chip STM32F103 ya. Kalau nanti kita tidak login, tidak punya akun, nanti kita tidak bisa update ya. Karena nanti pada saat kita klik update, nanti dia minta login ya, minta untuk login. Nah, nanti teman-teman buat aja akun, akunnya free cuma yang agak lama itu balesannya ya. Balesan untuk verifikasinya itu butuh waktu 20 menitan ya. Nanti setelah dapat di email, nanti tinggal diklik untuk verifikasi saja. Ya, nanti setelah bisa login, nanti teman-teman untuk package-nya baru bisa digunakan untuk versi yang terbarunya, gitu ya. Kalau nggak salah 1.18 berapa gitu ya, untuk versi package STM32 F103. Kemudian software PCB yang digunakan Eagle ya. Teman-teman boleh menggunakan versi edukasi atau menggunakan versi yang saya kirim ini ya. Saya ambil dari eh, apa namanya? Ada yang saya link saya kasih itu eh, ngambil dari downloadly.ir gitu ya. Punyanya orang Iran itu juga bisa. Eh, bisa menggunakan yang edukasi juga bisa gitu ya. Kalau teman-teman edukasi itu agak kesusahan karena sekarang sistemnya harus melampirkan bukti bahwasanya kita posisinya memang di edukasi ya sebagai peserta, sebagai siswa atau sebagai pengajar gitu ya. Ada verifikasinya. Tapi kalau teman-teman agak kesusahan nanti ada versi yang crack ya, tapi di situ sudah di remap ya, sudah di remap ada fitur yang tidak bisa digunakan, yaitu biasanya fitur untuk alignment atau untuk menyamakan, meratakan ya. Biasanya kan ada komponen resistor 5 biji nih. Kita mau ratakan atas semua gitu. Nah, itu dia nggak bisa. Kalau fitur itu dipanggil, biasanya dia langsung nge-crash ya. Sudah karena sudah di remap ya. Karena itu bukan yang asli. Tapi kalau yang edukasi itu nggak ada kendala sebenarnya. Ya. Itu antisipasi kalau tidak punya yang edukasi saja. Kemudian terkait dengan software yang lainnya, Microsoft Word itu penting ya teman-teman. Jangan sampai terinstall tapi tidak teraktivasi. Itu biasanya kemarin juga ada kejadian seperti itu. Akhirnya teman-teman waktunya habis untuk aktivasi jadinya ya. Lomba dimulai tapi teman-teman malah ada yang mengaktifasi. Ya, jadi waktunya hilang. Ya, maka dari itu nanti dicek lagi software-software yang di komputernya ya semua harus bisa digunakan dan aktif ya kondisinya. Kemudian ada LT Space ini free. Kemudian nanti ada STM32 Cube Programmer. Nah, software-software ini harus sudah terinstall di komputer. Nah, ini pengalaman teman-teman. Ini sedikit pengalaman. Kalau bisa, komputer yang kalian gunakan untuk latihan adalah komputer yang nanti akan digunakan untuk lomba. Ya. Jangan sampai nanti komputer yang akan di kalian untuk lomba, komputer baru yang belum kalian pernah pegang. Ya. Pak, ini komputernya baru saya beli, Pak. Ini lebih bagus gitu. Tapi ternyata pada saat dijalankan programnya, ada yang belum terinstall atau ada yang belum teraktivasi. Nah, ini malah jadi kendala. Jadi sebelum nanti kalian gunakan untuk lomba, dicek dulu, gitu ya. Semua berjalan tanpa ada error, seperti itu ya. Nah, baik, nanti terkait dengan bahan ya. Bahan nanti ada tiga ya, embedded system programming, kemudian modul prototype tower design, yang ketiga nanti full finding and repair. Nah, terkait dengan bahan ini mungkin nanti kita akan diskusikan eh, apakah sama seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya,
Kalau harapan kami sih untuk kompetisi semua bahan sama gitu ya. Eh, Alat kita belum bisa sama, ya kalau bisa bahan itu sama. Jadi nanti mempermudahkan kita dalam melakukan penilaian dan menjadikan lomba ini menjadi fair semua gitu ya. Nah, terkait nanti eh, pengadaan bahan, nanti kita diskusikan bagaimana, apakah nanti mengacu ke tahun yang kemarin gitu ya, atau nanti ada kebijakan dari provinsi atau ada subsidi dari provinsi, saya kurang tahu juga. Ya, maka nanti setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab dan nanti kita juga akan bahas terkait dengan bahan lomba ini. Seperti itu. Mungkin sekian paparan dari saya ya. Kita menginjak ke sesi berikutnya yaitu adalah tanya jawab. Ya, mungkin apa yang tadi saya paparkan, jika ada yang mau ditanyakan, itu dipersilahkan. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu pembimbing peserta, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, nanti langsung aja eh, sebutkan nama dan asal sekolah, kemudian statusnya sebagai pembimbing atau sebagai peserta. Kemudian baru pertanyaannya apa, seperti itu ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Saya Ervan dari SMK Sinlui, pembimbing dari Rizky. Saya mau tanya untuk tadi apakah boleh dibantu ya Pak ya? Karena apa yang peralatan yang dibawa kurang Mohon maaf, suaranya belum. belum terdengar, Pak Andreas. Oh, oke. Apa Kecil, sudah suaranya jelas? kecil, Pak. Oh, suaranya kecil. Oke. Iya. Apakah sudah jelas ya Pak ya? Kalau saya jelas, mungkin Pak Andriko ini nggak kedengeran Pak Andriko. Coba di itu. Ya, masih itu suaranya Pak Andriko. Kalau Oke. di saya ya sudah jelas. Sudah Oh, jelas, Pak. Sudah jelas. Ya. oke. Baik, Pak. Jadi ini tadi kan ada share screen tentang peralatan yang dibawa. Di layar saya ada yang bagian ketutup di nomor 7 ya kalau tidak salah tadi peralatan yang dibawa yang ada apa tatanan PCB terus habis itu solder. Apa boleh dibantu itu apa ya, Pak ya? Karena terpotong. Terima kasih. Ya baik, nanti paparan saya akan saya share di grup WhatsApp ya. Jadi nanti Bapak Ibu pembimbing mungkin ada slide yang kepotong, nanti bisa dilihat di apa di grup WhatsApp-nya. Kalau yang nomor 7 itu Baik. yang kepotong ini Pak, apa spons solder. Ya. Sebenarnya tekniknya kan beda-beda ya. Tip solder itu kan karakternya beda-beda. Ada yang menggunakan spon basah ya. Ada yang menggunakan eh apa namanya tembaga apa namanya em, apa sih Kawat rabut untuk ya cuci kawat piring ya itu. betul Ya. kawat yang tembaga gitu itu juga bisa itu tergantung dari tips solder jadi gambar yang saya kasih itu opsional nanti ya tergantung dari tip soldernya masing-masing gitu ya kalau seandainya biasanya pengalaman kalau tip soldernya itu eh, apa kita salah apa menyikapi terkait dengan apa metode pembersihannya itu nanti bisa hitam gitu ya. Gitu. Nanti saya akan share Pak Oke, terkait baik itu. Pak, terima kasih. Terus habis itu sama ini Pak, saya lanjut cuma apa yang ini. Jadi itu tadi kan ada modul disediakan oleh panitia ya Iya, untuk assembling terus habis itu ini. Itu nanti sistemnya bagaimana ya Pak ya? Apakah beli seperti tahun lalu atau bagaimana? ya baik Terima itu nanti kasih. coba nanti di akhir acara ini kita akan bahas itu Pak terkait dengan bahan ya terkait dengan bahan. Ya, mungkin kita Oke, baik. untuk sesi yang awal ini kita coba bahas terkait dengan teknisnya dulu ya. Mungkin ada Baik. pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknisnya. Nanti setelah selesai nanti di akhir kita akan coba bahas itu terkait dengan apa bahan seperti itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ini Oke, Sukorejo ya, dari Sukorejo. oke. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, tim pencap, Ibu Kepala Sekolah, Bu Sumija ya. Atau nuwun udah difasilitasi kita semua dalam persiapan LKS. Terima kasih juga kepada Pak Riko dan juri dari Pak Farid juga. Terima kasih tadi paparannya sudah jelas. Mungkin ini lebih ke teknis ya Pak Fajen untuk bertanya. Baik, Eh, Pak. Perkenalkan Bapak, nama saya Pak Lukman dari pembimbing SMK Negeri 1 Sukoharjo, khususnya di bidang elektronik, dan bertanya terkait dengan tadi kan ada tiga nggih, Bapak, terkait dengan Oke, prototipe body design, terus embedded system sama fast landing. Yang menjadi titik temu di sini Bapak terkait dengan prototipe body design itu kan nanti anak-anak indikatornya kan membuat layout PCB ya terkait dengan itu dan juga ya, nanti buatnya di Eagle dan outputnya nanti berupa layout. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini em, sekaligus konfirmasi juga apakah anak-anak nanti juga outputnya juga diproses etching atau pelarutan PCB terkait di tahap ini yang di apa namanya prototype design. Terus yang kedua terkait dengan embed system itu nanti dikasih di hari H, nggih, Pak, terkait dengan embed system tadi juga mungkin diperjelas sehingga nanti kita bisa menyiapkan anak-anak untuk belajar lebih semangat lagi terkait hal itu. Terus yang terakhir dengan cloud branding, tadi kalau enggak saya salah tangkap terkait dengan penggunaan ini Pak, nggih, apa USB yang di dalamnya ada flash disk ya. Tadi disampaikan oleh Pak Farid terkait dengan port vending itu kalau bisa di osiloskop itu ada USB-nya Pak nggih. Kalau oke, nggak salah saya salah tangkap. Nah, oke, terkait itu berarti kita ini menyiapkan terkait kapasitas di flash disk sama dengan yang ada di osiloskop ya. Jadi betul. Ya, anak-anak pada saat lomba itu tidak istilahnya itu apa gemetaran kan. Tadi anak-anak bisa fokus ke lomba sehingga lomba. kita menyiapkan dari awal terkait itu mungkin ada clue-nya Pak terkait dengan apa namanya minimal 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 di itu jadi kita samakan ya antara kapasitas yang ada di oscilloscope dengan dari flash disk sehingga nanti tidak ada miss ataupun apa error yang ada di Betul. apa namanya oscilloscope itu. Oscilloscope. Ya. Mungkin tiga teknis itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang sekiranya nanti bisa dijawab dengan detail sehingga nanti kita bisa menyiapkan dari sekolah itu bisa siapkan dengan baik. Baik. Makaten, Bapak, matur nuwun, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab Pak ya, biar nanti eh, baru nanti pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukoharjo ya Pak ya. Baik, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan hardware design, apakah nanti prosesnya sampai etching gitu ya. Nah, jadi saya tekankan kembali terkait dengan etching itu tidak ada untuk LKS ini sama seperti tahun yang lalu tidak ada etching. Ya, jadi peserta hanya sampai file outputnya saja yaitu file PCB dan dokumen-dokumen output. Ya, dokumen-dokumen output itu sesuai dengan ada di kisi-kisi, mungkin ada PDF, kemudian ada PCB top view, PCB bottom view, seperti itu ya. Jadi hanya sebatas itu, tidak sampai etching. Ya, sama seperti kalau kita eh, pengen cetak PCB ke Cina, itu kan kita hanya sampai desain, gitu kan. Kemudian kita hanya sampai file output. Setelah itu file outputnya kita kirimkan ke tempat yang pencetakan PCB itu. Jadi hanya sampai sebatas file outputnya saja, tidak sampai ke etching seperti itu karena terkait dengan waktu yang sangat singkat, jadi etching itu tidak diadakan. Ya.
Kemudian yang kedua terkait dengan ISP ya. Apakah soal nanti akan dikasih di hari H atau modulnya akan dikasih di hari H gitu ya. Untuk soal itu memang akan kita kasih di hari H. Memang soal kita kejutan teman-teman. Maka dari itu adik-adik semua, kompetisi ini beda dengan uji kompetensi ya. Kalau uji kompetensi kan soalnya sudah diberikan terlebih dahulu, jadi teman-teman mempelajari, kemudian nanti mempraktekkan ulang gitu ya. Tapi kalau untuk kompetisi itu eh, memang benar-benar adik-adik diuji kemampuannya ya. Jadi nanti soalnya soal langsung kejutan ya, soal pada saat lomba kita berikan soalnya. Kemudian terkait dengan hardware-nya, kalau untuk mengacu di tahun lalu itu hardware-nya kita kirimkan dulu ke peserta. Jadi semua peserta itu eh, ya 2 minggu sebelum kompetisi atau apa namanya nanti kalau hardware-nya sudah ready kita kirimkan semua ke peserta ya. Jadi peserta itu bisa berlatih dengan hardware yang akan dilombakan, tapi bukan berlatih dengan soal ya, tapi dengan hardware. Jadi teman-teman nanti bisa mengeksplor hardware yang sudah dikirimkan oleh juri ya. Nah, itu nanti terkait dengan diskusi kita di akhir nanti ya, terkait dengan modulnya tadi nanti akan mekanisme seperti apa. Kalau yang tahun dulu itu memang terkait dengan modul eh, peserta iuran iuran dalam artian membeli modulnya sendiri gitu ya. Kemudian modulnya akan dikirimkan oleh tim eh, terlebih dahulu, jadi untuk bisa untuk latihan. Kecuali modul full vending dan prototipe hardware design itu nggak dikirimkan. Yang dikirimkan hanya ISP saja. Karena untuk full vending itu akan apa dikirimkan diberikan pada saat lomba. Jadi kalau teman-teman mau latihan full vending itu harus mandiri ya. Mandiri itu dalam artian nyetak PCB sendiri, kemudian ngoprek sendiri gitu ya. Tapi kalau yang untuk ASP karena nih mobil apa kita fokusnya ke pro gaming, jadinya hardware-nya itu kita berikan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan soal ISP kita berikan di saat lomba, tapi hardware-nya kemungkinan kita akan berikan sebelum hari H seperti itu. Jadi jauh-jauh hari udah kita kirimkan. Kemudian untuk yang fault finding and repair terkait dengan USB, eh, memang yang sesuai dengan saya instruksikan tadi, eh, sesuaikan dengan spek yang ada di osiloskop. Biar nanti pada saat peserta melakukan record eh, sinyal itu tidak ada kendala. Nah, kenapa LKS ini kita menggunakan yang digital ya gitu ya. Memang sekarang kan zamannya sudah digital, adik-adik semua, dan pelaporan-pelaporan yang ada di industri ya. Kalau teman-teman masuk ke industri, kemudian kalian di bagian R&D atau bagian service center gitu ya. Biasanya hasil-hasil kerusakan segala macam itu selalu direcord menggunakan digital gitu ya. Nah, jadi kami harapannya teman-teman bisa membawa osiloskop digital, tapi kalau seandainya eh, apa karena keterbatasan pembiayaan atau waktu gitu ya. Kalau seandainya Pak, mohon maaf nih kami tidak bisa membawa digital gitu ya. Kami membawa analog, apakah diperbolehkan? Saya perbolehkan, kami perbolehkan teman-teman karena itu kan kita nggak bisa memaksakan ya. Tidak memaksakan karena sekolah kan setiap sekolah beda-beda gitu ya. Nah, jadi nanti kalau peserta ada yang tidak memiliki osiloskop digital, itu tidak apa-apa menggunakan analog gitu ya. Nanti kita akan sediakan form untuk menggambar eh, sinyal yang ada di osiloskop ya. Kalau kita menggunakan digital kan nggak perlu menggambar nih, tinggal langsung di screenshot, langsung masuk jadi foto gitu, masuk ke flash disk, nanti di dalam dokumen tinggal kita apa namanya copy paste saja gitu ya. Tapi kalau yang analog nanti teman-teman kita berikan form ya, lembar jawaban gitu, tapi nanti isinya adalah gambar osiloskop. Nanti teman-teman diminta untuk menggambar sinyal osiloskop yang terbaca di analognya tadi gitu. Cuma kekurangannya adalah teman-teman waktu ya, karena menggambar itu kan perlu effort, perlu waktu gitu ya. Nah, jadi waktunya mungkin agak agak lama. Tapi kalau yang digital kan enaknya langsung screenshot langsung jadi gitu ya. Bedanya itu saja sih. Jadi kita perbolehkan teman-teman membawa analog, tapi resikonya tadi terkait dengan waktu.
Ya mungkin itu Pak Lukman yang bisa saya jelaskan. Ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya seperti itu. Baik, saya buka lagi sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Silahkan nanti di unmute, kemudian sampaikan nama, kemudian asal sekolah, kemudian pembimbing atau peserta. Baru nanti pertanyaannya, biar nanti bisa kita apa jawab seperti itu. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu pembimbing peserta. Mohon izin bertanya. Silahkan Pak. Baik, saya Muhammad, pembimbing dari SMK Negeri 1 Jenangan. Untuk pertanyaan terkait pelaksanaan, itu nanti di sana tanggal 23 nih, mulainya itu apakah ada technical meeting lagi, dan di sana jam berapa untuk time schedule-nya mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhammad ya dari SMK Negeri Jenengan. Ya, pertanyaannya terkait dengan jadwal di tanggal 23 seperti itu ya. Ya, kalau di dalam kisi-kisi kita masih global ya. Saya untuk di tanggal 23 itu kita masih global karena nanti kami dan tim juri mungkin perlu apa berdiskusi dengan penjab dan dengan penjab lokasi gitu ya. Nanti terkait dengan apa kebijakan, kebijakan artinya nanti juri itu harus datang di jam berapa gitu ya. Jadi makanya di dalam jadwal itu masih kita buat global karena kita masih nanti akan menunggu informasi lebih lanjut eh, terkait nanti kedatangan juri. Kalau seandainya nanti sudah ada kepastian dan juri kita sudah apa namanya akan tiba di Madiun jam sekian, maka nanti kita akan informasikan jauh-jauh hari terkait dengan kapan kita akan melakukan technical meeting final, kapan kita akan melakukan verifikasi alat, seperti itu, dan kapan kita akan melakukan pembukaan. Jadi mungkin itu Pak Muhammad terkait dengan detail di tanggal 23, nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi di grup WhatsApp, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kalau prediksi kami sih Pak, prediksi kami terkait technical meeting itu nanti kemungkinan dilaksanakan antara siang dengan sampai sore seperti itu ya. Siang sampai sore itu technical meeting dan setting alat dan verifikasi ya. Kalau pembukaan itu kita masih menunggu jadwal pembukaan dari dinas provinsi apakah dilaksanakan di pagi atau di siang gitu ya atau di sore atau di malam. Nah, itu nanti kita akan menyesuaikan di tanggal 23-nya itu seperti itu. Karena sebenarnya kami paham nanti terkait dengan penginapan sebenarnya, penginapan peserta dan apa pembimbing dan akomodasi keberangkatan untuk menentukan kapan berangkat dari daerah masing-masing seperti itu Pak ya. Ya. Jadi nanti kita akan informasikan lagi terkait dengan tanggal 23. Oke, Pak. Baik, Terima kasih. sama-sama Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Silahkan peserta kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Tanya terkait dengan teknis juga nggak apa-apa, silahkan. Selamat siang Pak Farid, izin Selamat siang. bertanya Pak. Saya dari Fajar Nugroho dari SMK Negeri 3 Pacitan Pak, pembimbing. Oke, Ini terkait masalah teknis Pak. Tadi kan disebutkan di dalam kisi-kisi osiloskop yang digunakan itu speknya kan 100 MHz ya Pak. Tapi kalau kita punyanya di bawahnya apa masih bisa ya? Ini pertanyaan seperti tahun kemarin sebetulnya Pak. oh iya, iya.
G, G, G. Terus Baik, kemudian ada lagi Pak untuk yang ESP, modul ESP itu eh, secara spesifik seperti tahun kemarin ada contohnya, kayak tahun kemarin kan contoh dari kereta ya Pak ya. Kalau tahun ini ESP apa ada contohnya seperti itu atau bebas itu Pak? Gitu saja. baik, baik. Baik, Pak Nugroho. Dua pertanyaan, G ya. J. Ya. Baik, yang pertama saya jawab dulu terkait dengan osiloskop yang di technical decrease-nya 100 MHz ya. Ya, ini apa namanya? Belum saya revisi ya. Jadi sebenarnya boleh di bawahnya, Pak. Boleh di bawahnya. Karena kita tidak mengukur sinyal sampai se sebesar itu ya. Boleh di bawahnya 50 bisa, 50 20 ya. Bisa ya. Osiloskop. Ya, baik terkait dengan osiloskop sebenarnya menggunakan yang 20, 50 ya, 75 itu masih masih bisa, Pak. Karena kita tidak sampai mengukur sinyal yang sangat sangat tinggi sekali ya. Jadi mohon maaf nanti di technical description-nya bisa nanti saya edit ya atau nanti yang di paparan saya nanti saya edit ya. Jadi nggak ada masalah Pak menggunakan yang di bawahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan tema dari ISP ya. Tema ISP kalau di tahun dulu kan temanya jelas kereta listrik gitu ya. Kalau di sini memang tidak ada tema ya. Di deskripsinya tidak ada tema gitu ya. Di situ cuma hanya ada seven segment, kemudian ada tombol, kemudian ada LED gitu ya. Jadi memang nggak saya batasin tema. Jadi teman-teman peserta bisa mengeksplor ya, mengeksplor semuanya. Bagaimana bisa akses seven segment, bagaimana bisa akses eh, switch, bagaimana bisa akses LED, kemudian nanti terkait dengan soal animasi segala macam. Nah, itu nanti banyak kemungkinan. Jadi peserta siapkan skillnya, algoritma pemrogramannya, seperti itu. Ya, jadi beberapa banyak kemungkinan. Kalau biasanya kalau kita dilihat prediksi kan, oh ini ada seven segment, oh mungkin bisa counter gitu ya. Oh ini ada LED ya mungkin bisa animasi atau apa gitu ya. Jadi ya teman-teman nanti bisa mengeksplor ya, bagaimana nanti kira-kira soalnya seperti apa gitu ya. Tapi memang soal kita rata-rata mengalgoritma ya teman-teman, algoritma pemrograman. Tidak hanya pemrograman secara sequence saja, tapi pemrograman yang sangat kompleks sekali, bisa apa multi multitask gitu ya. Mungkin itu Pak Nugroho yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa menjawab dan dan mencerahkan gitu. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan lagi peserta dan Bapak Ibu pembimbing? Selamat pagi Pak Farid. Selamat pagi. Pak Farid, saya Atoilah dari SMK PGRI 3 Malang, pembimbing Pak. Oke. Saya mau menanyakan terkait bahan yang digunakan nanti. Itu boleh nggak Pak menggunakan apa timah cair? Itu saja Pak Farid. Ya. Ya baik Pak, langsung saya jawab ya. Dari SMK Negeri dari SMK PGRI 3 Malang. Baik terkait dengan penggunaan timah ya. Nanti timah itu kita apa panitia yang memberikan timah. Jadi semua peserta itu menggunakan timah yang sama, gitu ya. Nah, karena ini yang kita solder eh, pinnya tidak banyak, dalam artian bukan SMD yang apa namanya tipe FQ apa itu ya. Jadi eh, kita menggunakan timah padat, Pak. Kita menggunakan timah padat bukan menggunakan timah cair. Seperti itu. Nah, jadi untuk menggunakan timah cair tidak diperbolehkan karena semua timah
disediakan oleh juri dan juri menyediakan timah yang padat. Jadi maka dari itu nanti latihan saja. Nanti saya akan kirimkan video bagaimana cara menyolder SMD menggunakan timah padat seperti itu. Dan hasilnya sebenarnya eh, lebih bagus daripada timah cair kalau dengan metode yang peralatan yang seadanya ya. Karena penggunaan timah cair itu digunakan di PCB yang termasking. Ya, ada maskingnya. Nah, PCB nanti yang kami sediakan ke peserta itu PCB-nya tidak dimasking. Jadi PCB-nya PCB apa namanya ya? Hasil dari etchingan gitu ya. Ibaratnya hasil dari etchingan tidak ada apa namanya? eh maskingnya. Jadi kalau kita menggunakan timah cair itu malah hasilnya bleber kemana-mana. Nah, maka dari itu nanti teman-teman semua nanti kita kasih tutorial bagaimana cara menyolder SMD menggunakan timah padat seperti itu. Jadi timah cair tidak diperkenankan. Jadi tolong nanti disiapkan eh, teman-teman bisa latihan untuk yang timah padat gitu. Ya, terima kasih Pak Farid. Sama-sama Pak. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Silakan di unmute kemudian disampaikan apa yang mau ditanyakan. Izin Pak, mau bertanya. Baik, Pak. Silakan. Terkait dengan komputer Pak, di situ kan laptop atau notebook ya. Kalau Ya, buat desktop boleh nggak? yang desktop desktop 3-in-1 ya, Pak ya. Oh, ya, Oke, baik. Maaf ini sebelumnya dengan siapa nih, Pak? Dengan Pak Najib, ya. dengan Pak Najib dari SMK IPM 1 Sidoarjo. Oke, baik. Ya, terkait dengan langsung saya jawab ya, Pak ya. Terkait dengan komputer itu memang boleh menggunakan model-model komputer yang apa? Yang tersedia di sekolah masing-masing ya. Mungkin ada yang laptop, mungkin ada yang desktop 3-in-1 atau menggunakan PC. Itu dipersilahkan, tidak ada larangan. Cuman nanti tolong disesuaikan kebutuhan-kebutuhannya jika nanti terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Ini mohon maaf kalau ada kendala, contoh mati listrik atau tiba-tiba listriknya tidak kuat, jepret gitu ya. Kalau kita menggunakan PC itu kan dia langsung mati gitu ya. Nah, nanti kalau seandainya hal itu terjadi dan dan peserta sedang proses pembuatan dokumen, nah nanti bisa hilang. Nah, maka dari itu eh, terkait dengan komputer tidak ada batasan mau seperti apa modelnya, tapi nanti terkait dengan hal-hal yang kemungkinan yang terjadi yang tidak diinginkan tolong dipersiapkan itu saja sih Pak. Dan ini juga bukan hanya untuk yang komputer aja, terkadang ada laptop yang eh, baterainya sudah soak gitu ya, listriknya mati juga ikut mati juga gitu ya. Jadi, nah itu juga diantisipasi gitu ya. Jadi bukan laptop itu aman, tapi dilihat juga kondisinya gitu ya. Nah mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Najib. Jadi terkait dengan laptop dibebaskan mau menggunakan PC atau yang 3-in-1 desktop atau menggunakan laptop itu dipersilakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh maaf Pak, satu lagi. Baik Pak. Eh, Tadi bahan untuk apa lomba itu nanti kapan ya diinfokan? Soalnya kan kita juga ngatur anggaran. Oke, baik Pak. Ya Pak, ini setelah tanya jawab selesai ini kita nanti akan bahas terkait dengan bahan nanti juga nanti kita apa
Ada beberapa juga nanti kita akan kita tanyakan juga terkait apakah nanti dari provinsi ada subsidi atau bagaimana seperti itu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan teknis atau mungkin ada kesulitan-kesulitan terkait dengan software dan yang lain-lain atau mungkin ada kendala-kendala gitu ya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pembimbing dan peserta, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Baik, Bapak Ibu pembimbing dan peserta, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan masuk ke sesi pembahasan terkait dengan bahan ya, karena ini memang sangat penting terkait nanti teman-teman persiapan untuk belajar. Izin share. Ya. Jadi bahan lomba ini teman-teman semua eh, ada 3 modul. Yang pertama embedded system programming, kemudian prototype hardware design, kemudian ada fault finding, repair and measurement. Seperti itu ya. Eh, Kalau untuk besaran nominalnya ya, nominal untuk bahan nanti sama-sama nanti kita sikapi bagaimana gitu ya. Bapak Ibu pembimbing, izin saya share. Ya. Untuk estimasi biaya itu untuk bahan itu sekitar 1.350.000 gitu ya. Yang terdiri dari embedded system programming itu 675, kemudian yang eh, modul prototype power design itu 250, kemudian yang fault finding itu 425 ya. Jadi untuk yang tahun lalu semua bahan itu ditanggung oleh peserta. Nah, untuk yang tahun ini saya eh, kurang paham gitu ya. Apakah nanti ada apa namanya subsidi silang dari provinsi atau tidak, itu saya kurang tahu. Mungkin di kesempatan ini saya mohon Bu Sumijah, apakah nanti terkait dengan bahan ada bantuan dari provinsi atau tidak, mungkin seperti itu mau saya tanyakan ke Bu Sumijah. Terkait hal itu mungkin Bu Sumijah bisa memberikan pencerahan atau arahan kepada kami semua, seperti itu. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Warid kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan bahan yang nanti digunakan di dalam proses lomba. Tentu ini tidak jauh berbeda dengan yang tahun sebelumnya, Pak. Oh, baik Bu. Tahun sebelumnya. Ya, apalagi tahun ini ya, sangat berbeda sekali terkait dengan pembiayaan, subsidi dan lain-lain. Tentu untuk yang bahan yang digunakan saat lomba itu nanti akan dibebankan sepenuhnya kepada peserta. Sehingga kita sama-sama yang tadi di depan kami sampaikan kita kolaborasi sehingga biar nanti pelaksanaan LKS tingkat provinsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga nanti perlu kolaborasinya di sini. Artinya Oke. peran serta aktif juga dari peserta sehingga sejumlah yang tadi disebutkan 1.350. 1.350 ya ini Ya. adalah dibebankan ke peserta Pak Farid. Oke, Karena nanti baik Bu. ada bahan halal lain yang harus kita ampu seperti itu. Terima Baik. kasih.
Mungkin ini Terima yang bisa kasih. kita. Terima kasih Bu Sumija atas informasinya. Baik. Jadi kita bisa bahas lebih lagi ke depan nih terkait dengan bahan seperti itu. Baik, Bapak Ibu pembimbing, izin saya share screen lagi. Ya, baik terkait dengan bahan semua dibebankan oleh peserta, Bapak Ibu pembimbing. Maka dari itu nanti kita akan samakan seperti tahun yang lalu ya. Jadi untuk embedded system programming ini nanti kita akan kirimkan terlebih dahulu ya. Kalau estimasi kami eh, belum di akhir Maret ini mudah-mudahan bisa terdistribusi semua gitu ya terkait dengan modul embedded system programming. Kemudian nanti terkait dengan prototype hardware design dan full finding ini kita akan berikan pada saat kompetisi. Jadi ini benar-benar modul untuk kompetisi. Jadi nanti kalau seandainya adik-adik semua mau latihan itu nanti eh, masing-masing. Jadi juri nanti tidak memberikan atau memberikan eh, modul full finding atau prototype hardware design. Jadi full finding dan prototype design ini nanti murni peserta sendiri yang kalau untuk latihan ya proses latihan itu peserta sendiri yang membuat. Tapi untuk lombanya itu full finding dan prototype hardware design itu nanti dari tim juri yang akan memberikan pada saat lomba. Jadi nanti modul full finding itu sudah kondisinya sudah rusak. eh, Kemudian yang prototype design itu juga nanti komponennya sudah dikumpulkan oleh juri, sudah di packing oleh juri, jadi peserta nanti tinggal membuat. Tapi untuk embedded system programming itu kita kirimkan eh, sebelum lomba ya, mungkin sebelum pergantian bulan itu sudah kita distribusikan semua. Nah, tapi memang terkait dengan nominalnya memang eh, dari tahun yang lalu kita sedikit turun ya Bapak Ibu semua. Kalau tahun lalu kalau nggak salah 1.700.000 sekian gitu ya. Untuk yang sekarang 1.350 ya. Nah ini kenapa di embedded system programming eh, nominalnya agak tinggi gitu ya. Karena kita sekarang agak kesusahan cari STM32 yang ori ya STM32 Cube sorry STM32 F103 yang ori. Jadi perlu effort untuk mendapatkannya ya karena sekarang proses untuk eh, shipping ke Indonesia ini agak susah ya karena terkait dengan kebijakan untuk impor barang gitu ya. Jadi eh, dan harganya juga agak tinggi gitu. Jadi kita cari yang ori ini agak susah makanya itu untuk antisipasi Bapak Ibu semua. Dan nanti pada saat pelaksanaan modul ini kan akan kita kirimkan terlebih dahulu. Nah, nanti jika ada kerusakan segala macam gitu ya, nanti pada saat proses verifikasi alat dari tim kami akan bertanggung jawab untuk garansi untuk bisa baik lagi gitu ya. Jadi karena untuk kompetisi biasanya kan kalau kita sudah gunakan untuk latihan ada masalah gitu ya. Nanti pada saat kompetisi kita perbaiki biar teman-teman nanti bisa kompetisi dengan lancar seperti itu. Jadi terkait dengan bahan ya kita koordinasi untuk biar kompetisinya adil seperti itu ya. Terkait dengan pembelian nanti kita akan berikan linknya Bapak Ibu semua. Kita akan berikan linknya dan linknya nanti kita akan sampaikan di grup WhatsApp. Dan terkait dengan pembelian bahan hanya bisa satu Bapak Ibu semua, nggak bisa double ya karena bukan kita hanya menyediakan untuk kompetisi ya, bukan untuk kepentingan lain gitu ya. Jadi kita hanya satu sekolah bisa membeli satu seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mau dibahas atau mungkin ada masukan segala macam. Silahkan Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Baik, silahkan jika ada yang mau ditanyakan.
sedikit menambah informasi Bapak Ibu pembimbing dan peserta ya. Terkait nanti link itu kita akan berikan dengan nominal 1.350.000 gitu ya. Tapi nanti yang kita kirimkan awal itu adalah eh, modul embedded system programming, kemudian yang modul yang lainnya itu kita akan berikan pada saat kompetisi seperti itu. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait hal ini. Ya, sedikit tambahan ya Bapak Ibu pembimbing dan peserta. Ini sebagai pengalaman saja ya. Eh, jadi nanti dari tim kita ada sedikit apa namanya kebijakan karena kan memang terkait dengan penganggaran kebutuhan kompetisi itu kadang kan kita mengajukan kan butuh waktu yang proses yang lama seperti itu ya. Jadi nanti kita ada kebijakan kalau seandainya nanti eh, proses apa namanya pengajuannya lama gitu ya dan nanti biar adik-adik semua ini bisa cepat latihan gitu ya. Nanti eh, Bapak Ibu pembimbing yang ada kendala tersebut bisa hubungin kami ya Pak Andriko atau saya terkait dengan eh, pembelian modul gitu ya. Kalau seandainya Pak bisa nggak dikirimkan terlebih dahulu nanti pembayarannya selesai lomba gitu. Itu kita nggak ada masalah ya. Kita nggak ada masalah. Silakan saja ya. Yang penting tujuan kami adalah yang anak-anak ini bisa adik-adik kita bisa latihan gitu ya. Tinggal nanti Bapak Ibu konfirmasi aja ke kita gitu ya terkait hal tersebut biar kita nanti kirimkan modulnya dulu nanti terkait pembayaran bisa dilakukan di akhir nggak ada masalah seperti itu ya karena kan memang setiap sekolah beda-beda ya kebijakannya ya Bapak Ibu semua. Kemudian terkait kapan ini bisa dipesan atau bisa diorder gitu ya. Ya ini linknya akan kita berikan nanti di minggu depan ya Bapak Ibu semua. Karena sebagian PCB masih dalam proses fabrikasi, jadi ini bisa dipesan di minggu depan ya. Ya, di hari Selasa atau hari Rabu itu sudah bisa untuk dipesan seperti itu. Ya, jadi nanti harapan kami di akhir Maret ini bisa terdistribusi semua dan kemungkinan nanti dari tim kami akan memberikan edukasi ya, edukasi secara bertahap ya terkait dengan modul modul embedded system, modul eh, prototype, kemudian fault finding itu nanti kita ada edukasi-edukasi. Jadi seperti ini adik-adik semua, Bapak Ibu pembimbing ya. eh, Kami juri nasional gitu ya. Kami tidak punya kepentingan apapun di sana. Eh, Tujuan kami adalah mencari anak yang terbaik gitu ya. Karena eh, apa namanya eh, tanggung jawab kami, beban kami itu bukan bukan apa namanya hanya sebagai juri, tapi nanti beban kami adalah pada saat nanti bawa anak-anak kita di kancah internasional seperti itu. Jadi kalau proses kami yang tidak baik gitu ya, tidak baik di dalam kompetisi nasional gitu ya, itu juga akan berdampak di kompetisi internasional, Bapak Ibu semua. Nah, jadi eh, apa namanya eh, edukasi-edukasi ini adalah bagian dari kami agar semua peserta itu mendapatkan kesempatan yang sama, kemudian semua peserta mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga kompetisi itu eh, berjalan dengan fair gitu ya, dan kita mendapatkan anak yang benar-benar yang terbaik seperti itu, Bapak Ibu semua. Ya.
Ya, itu juga salah satu resep apa namanya ya, kenapa kita di apa di internasional selalu mendapatkan medali karena itulah eh, resep kita Bapak Ibu semua ya. Kalau kompetisi di lokal kita baik, insya Allah nanti di nasional juga akan baik. Dan itu juga akan ternyata di kita ini selalu dipantau oleh negara-negara tetangga kita ya. Kenapa Indonesia selalu dapatkan emas gitu ya. Jadi mereka juga sedang belajar ya sistem kompetisi yang di lokalnya kita seperti itu. Oke, baik. Ada lain yang mau ditanyakan, Bapak Ibu pembimbing, sebelum kita akhiri Zoom kita di hari ini? Mungkin Pak Adriko ada yang mau disampaikan? Sebelum saya tutup, Bapak Ibu pembimbing ada sedikit eh, apa ya trik ya dari kita ya. Bapak Ibu pembimbing ya dan peserta eh, kompetisi ini kan eh, kompetisi skill ya, kompetisi skill. Yang namanya skill itu biasanya kebiasaan ya. Kalau kita sudah terbiasa, maka kompetisi itu juga akan mudah gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian eh, yang kedua, memang di LKS ini kenapa kita selalu baru ya? Kenapa nggak mengulang? Makanya banyak pertanyaan kenapa nggak pakai Eagle, apa pakai Altium gitu, Pak? Kenapa berubah lagi gitu ya? Nah, ini adalah bagian dari tantangan untuk adik-adik kita gitu ya. Karena di sini kita mencari yang terbaik gitu ya, yang terbaik dan memang siap untuk berkompetisi gitu ya. Dan maka dari itu mau tidak mau tantangannya adalah belajar seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pembimbing, sekarang trennya itu seperti ini ya, Bapak Ibu pembimbing ya. Eh, Pembimbing gitu. Saya juga sebagai pembimbing ya, Bapak Ibu pembimbing. Saya pembimbing Mas Adiko juga pembimbing atlet yang mau berlaga di internasional. Bapak Ibu pembimbing juga pembimbing yang atlet yang berlaga untuk eh, tingkat provinsi gitu ya. Kita sama-sama sebagai pembimbing. Kalau apa pengalaman kami karena anak yang kita bawa ini adalah anak pilihan, anak yang sudah kita seleksi dari yang baik menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi dalam proses belajar atau bimbingan Bapak Ibu semua, seorang coach, seorang pelatih itu tidak harus memiliki skill yang lebih dari peserta, gitu ya. Tapi peran dari coach atau pembimbing itu adalah mengarahkan, ya. Mengarahkan. Yang nama mengarahkan pasti kita punya basicnya seperti itu ya. Berarti kalau pelatih bola itu kan kalau pelatih bola tanding dengan peserta apa pemainnya pasti kita akan kalah gitu ya. Pemain badminton kalau kita tanding dengan eh, pesertanya pasti juga akan kalah sama. Saya juga sama, Pak Andi juga sama. Kalau saya bertanding sama anak-anak peserta ini juga pasti ya kemungkinan juga kalah gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah eh, eh, apa namanya guidance dia ya, guidance peserta kita atau dampingi peserta kita dalam proses belajar. Contohnya eh, belajar programming ya. Contoh dasarnya aja belajar programming. eh, Tutorial banyak di internet, tutorial banyak. Kita bisa belajar dari datasheet atau nanti kita bisa belajar dari juri karena juri nanti akan memberikan edukasi gitu kan atau narasumber yang memberikan edukasi. Nah, dari situlah eh, Bapak Ibu pembimbing mendampingi peserta. Ayo belajar. Dek, peserta kamu pelajarin ini A gitu kan. Setelah mereka pelajarin itu ya, nanti kita evaluasi sampai mana belajarnya. Oh, sampai sini, Pak. Oke. Nah, baru nanti Bapak Ibu pembimbing mengarahkan lagi coba belajar ini, coba belajar ini gitu ya. Jadi jangan biasanya gini Bapak Ibu semua. Kadang yang menghabiskan waktu itu kita sebagai coach sibuk belajar, jadi pesertanya nggak terurus gitu ya. Nah, jadi sekarang yang kita minta belajar pesertanya, tapi kita bimbing, kita arahkan sampai mana gitu, karena kita yang paham.
ini loh soal LKS itu biasanya seperti ini, kamu bisa nggak seperti ini. Jadi kita arahkan, kita dukung peserta kita, kita fasilitasi. Dia butuh laptop, kita kasih laptop. Dia butuh bahan, kita kasih bahan. Jadi kita tugas kita ada fasilitasi dan sama-sama kita bareng-bareng belajar. Kalau saya biasanya di tempat training center itu, saya belajar, mereka belajar gitu ya. Karena biar saya tahu eh, apa namanya eh, belajarnya dia itu sampai mana dan kami bisa mengarahkan gitu. Nah, jadi itu trik dari kami Bapak Ibu pembimbing biar Bapak Ibu pembimbing karena Bapak Ibu pembimbing kan punya kesibukan lain gitu ya selain mengajar. Jadi eh, itu trik biasa yang kami terapkan di training center kami. Jadi anak-anak yang belajar, saya mengikuti belajar juga ya dan kami mengarahkan dan memfasilitasi seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pembimbing dan peserta untuk TM di hari ini. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan lain di grup WhatsApp itu sangat terbuka sekali jika ada pertanyaan gitu ya. Kalau bisa jika ada pertanyaan di grup WhatsApp saja biar semua orang bisa membaca gitu ya. Kres. Nah, jadi apa namanya? eh Jika ada yang japri langsung ke saya, biasanya saya langsung forward ke grup biar semua itu bisa bisa mendapatkan informasi yang sama. Ya, mungkin itu yang bisa ya mohon maaf ya ini internetnya ada gangguan. Ya, sampai mana tadi saya? Pokoknya mau ngomong tadi semuanya. Oh, iya. Oke, mungkin mohon maaf Bapak Ibu, saya juga tadi kurang tahu ya, saya bicara sampai mana tadi ya, karena tiba-tiba ininya apa nge-crash ya. Ya, intinya Bapak Ibu pembimbing, kita sebagai pembimbing tugasnya adalah eh, apa mengguiden anak kita agar apa mencapai standar di LKS gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar seperti itu ya. Jadi karena mereka adalah anak yang terbaik, anak yang pilihannya kita gitu ya, anak yang sudah terpilih dan mereka pasti apa ada keinginan untuk bisa menang gitu ya. Jadi tinggal kita kasih tugas ya, kita kasih materi, mereka belajar seperti itu ya. Oh, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu pembimbing. Nanti jika ada pertanyaan bisa nanti di grup WhatsApp saja gitu ya. Nanti kita akan jawab. Kalau ada yang japri juga nanti pasti saya akan apa sampaikan juga di grup WhatsApp. Jadi semua mendapatkan informasi yang sama seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Andriko ada yang mau ditambahin? Ya, jika jika cukup saya serahkan ke moderator Pak Andriko untuk menutup kegiatan ini. Mohon izin waktu sebentar. Mohon izin Pak Enrico. Baik, Bu Sumija. Ya, mohon izin. Ya. Terima kasih. Terkait dengan seragam, Pak, nanti yang digunakan saat lomba, mungkin nanti akan kita sampaikan di grup aja, ya, di grup WhatsApp aja, ya. G, betul Bu. G. Nanti Ya, kita akan baik. sampaikan di Terima grup WhatsApp. kasih. Ya, nanti Ya, sama seperti tahun lalu Bu, terkait dengan seragam ini, nggak perlu ya, nanti apa ada nama-namanya nggak ada masalah buat kami. Ya, 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 ya. Jadi nggak perlu betul. nanti ditutupin namanya atau apa gitu. Karena memang Ya, kita sebagai juri memang tidak ada kepentingan apa-apa, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi biar kami juga tahu juga, baik. oh ini dari SMK ini biar bisa lebih kenal juga gitu. Baik, terima Oke. kasih karena biar tidak membebani juga peserta harus beli baru, Pak, sehingga G, nanti seragam yang dimiliki itu miliki bisa saya. dipakai begitu. G, Terima betul kasih, terus Pak. Bu. Ya sama-sama Bu Sumija. Baik Pak Andriko, silakan. Baik, terima kasih paparannya Pak Farid. Kemudian terima kasih kepada Bu Smeja selaku penjat bidang lomba elektronik untuk LKS tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Tentunya nanti di agenda resmi eh, kita sebenarnya ada technical meeting final ya di tanggal 16 sampai 19 April kalau saya tidak salah. Tanggal 23 April pada saat kedatangan nantinya.
Nah, nanti di technical meeting final kita akan sama-sama melakukan pembahasan lebih detail karena nantinya peserta sudah datang membawa peralatan yang dibutuhkan. Kemudian di sana kita akan melakukan pamersasi yang jadwalnya sesuai dengan deskripsi yang sudah ada pada deskripsi teknis seperti itu. Kemudian yang edukasi itu di awal bulan tahun. Jadi Bapak Ibu ini dengan tahun ya, kemudian terkait dengan edukasi ataupun training bersama nanti akan kita apa namanya akan kita coba alokasikan waktunya kemungkinan di awal bulan April. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar lomba nanti bisa silakan ditanyakan ke dalam grup WA. Pertanyaan yang sifatnya japri tentu juga akan kita forward ke dalam grup WA sehingga semua peserta dan pembimbing bisa melihat informasi yang ditanyakan oleh peserta tersebut. Baik, sekian technical meeting pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya mengikuti technical meeting ini. Kepada adik-adik peserta, kita jaga semangatnya karena tanggal 23 sampai tanggal 26 itu kurang lebih sekitar 1 bulan lagi terpotong sama Lebaran ya. Kalau bisa nggak cuma bobot masa tubuhnya aja yang meningkat, tapi bobot kompetensi kita di dalam ajang LKS ini juga semakin meningkat ke depannya. Itu adalah tujuan kami di sini melakukan technical meeting kemudian training bersama karena kita sebenarnya ingin pemetaan kompetensi. Kita ingin agar semua yang bisa kami sentuh, kami ingin berkembang seperti itu. Baik, sekian untuk technical meeting pada hari ini. Saya kira cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Andriko, Pak Farid, Sama-sama Bu Pak Sumija. Sama-sama. Resti. kasih Pak Farid. Ya, sama-sama semuanya. Semangat Matur suwun berjuang Bapak Ibu. anak-anak. Ya, Matur terima suwun. kasih.